Halo Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juendra Rasdiansyah. Forum konferensi tingkat tinggi G20 baru saja berakhir dan kita melihat begitu banyak momen-momen penting yang dihasilkan, dan itu tentu mempengaruhi dinamika dan konstelasi dunia internasional. Baik yang terkait langsung dengan para anggota G20 maupun negara-negara lain, karena kita paham bersama bahwa 20 negara yang tergabung dalam organisasi ini memiliki kekuatan secara ekonomi, kemudian populasi penduduk yang bahkan secara populasi penduduk itu mencapai 60% penduduk di muka bumi. Nah, selain momen-momen yang berskala internasional, ternyata juga ada momen-momen yang berskala lokal, dan ini cukup penting. Tidak hanya menarik sebagai sebuah gimmick, tetapi ternyata juga memiliki mungkin dimensi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu momen yang cukup menarik dan cukup penting yang saya maksud adalah momen pertemuan antara sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Yang menjadi perhatian tentu saja adalah momen bertemunya mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini satu momen yang langka karena lama sekali mereka tidak berada dalam satu forum, bahkan tidak berada dalam satu meja yang sama. Dalam momen G20 kemarin, SBY dan Mega berkesempatan bertemu dan duduk di meja yang sama. Mereka saling sapa, saling bersalaman menjura jarak jauh, dan tampak saling tersenyum. Kita tahu bersama bahwa Pilpres 2014, lalu Pilpres 2019, dan di antara itu ada pemilihan gubernur DKI tahun 2017 telah menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat. Polarisasi ini bukan hanya di level elit, tapi berkembang hingga ke level akar rumput. Masyarakat di tingkat bawah di segala lini terbelah akibat momen-momen politik tersebut. Dan buruknya lagi, semakin buruknya lagi, suka tidak suka harus kita akui bahwa polarisasi tersebut meninggalkan residu yang bahkan masih sangat terasa hingga sekarang. Hingga Pilpres 2024 akan tersaji di depan mata kita, akan kita rasakan, akan kita lalui pada tahun 2024. Suasana atau situasi ini tentu tidak baik bagi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Kita selalu mengagung-agungkan falsafah bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan adalah satu impian kita bersama. Tetapi di saat yang sama, hari ini kita justru berada dalam situasi pembelahan yang tidak tahu kita kapan akan berakhir. Nah, oleh karena itu tentu situasi ini tidak boleh kita biarkan. Perlu ada upaya-upaya untuk meretas kebuntuan ini. Perlu ada ikhtiar-ikhtiar untuk mengakhiri polarisasi ini. Karenanya segala upaya, segala ikhtiar untuk membuang atau mengurangi polarisasi ini harus kita dukung, harus kita apresiasi. Nah, pertemuan-pertemuan elit politik yang selama ini tampak berjauhan, tampak tidak saling bertegur sapa, bahkan tampak saling bermusuhan, adalah ikhtiar yang bagus, bukan hanya untuk memperbaiki hubungan di tingkat elit, tapi juga akan menjadi satu cermin, akan menjadi satu patokan, panduan, navigasi di kalangan masyarakat akar rumput. Adanya pertemuan-pertemuan silaturahmi antar mantan kepala negara, antar para pemimpin, ini akan menimbulkan, akan menciptakan suasana yang sejuk, suasana yang teduh, bahwa kemudian setelah pertemuan itu tidak lantas kemudian mereka terus berangkur-angkuran lagi, itu soal lain. Tapi memang real politik membutuhkan ada pertemuan-pertemuan yang bersifat simbolistik seperti itu.
Kita tahu bersama Megawati dan SBY selama sekian tahun seperti berada pada masalah yang tidak berkesudahan. Ada ketegangan yang sepertinya tidak tampak tetapi semua orang tahu itu ada. Nah, pertemuan antara Megawati dan SBY dan pertemuan-pertemuan lain antara para pihak yang dianggap merepresentasikan kutub-kutub yang berbeda adalah ikhtiar-ikhtiar yang baik. Ini harus diteruskan, harus terus dilakukan. Dengan banyaknya pertemuan-pertemuan serupa, kita berharap ketegangan, polarisasi antar masyarakat ini pelan-pelan bisa kita urai dan hingga pada akhirnya kita tidak lagi berada pada situasi pembelahan seperti ini. Kita harus menjadi bangsa yang guyup, bangsa yang bersatu seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Saya Julian Rasdiansyah, terima kasih, sampai jumpa.